أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعتلي محبتك ومعرفتك إلى حضرة شيخنا مرشدنا سيد الشيخ أحمد صاحب الوفاء تاج العارفين رضي الله عنه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang sama-sama kita muliakan pengarsa Guru Agung Hadratus Syekh Ahmad Shahibil Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu, yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, pemangku manaqib kersana Bapak Ustadz Ujang Kudri sekeluarga besarnya, sesepuh khotaman dan manaqiban, rekan-rekan mubalighin, mubalighat daiyah thariqah qadiriyah naqsyabandiyah, pondok pesantren Suryalaya, wabil khusus kersana Ustadz Sofyan Sauri, para kiai ajengan, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kersana Ustadz Dulmudi Kudri yang hadir pada malam hari ini, ikhwan dan akhwat thariqah qadiriyah naqsyabandiyah, pondok pesantren Suryalaya rahimakumullah. Kalau kita pelajari dari berbagai sumber, baik itu Al-Quran, Al-Hadis, qaul ulama, secara mujmalnya, secara umumnya, kewajiban orang tua kepada anak itu cuma satu, yaitu ikramul walad. Ikramul walad itu ada dua pengertian. Yang pertama memuliakan anak, atau yang kedua adalah menjadikan anak mulia. Memuliakan anak itu diantaranya adalah dengan memberikan nama yang baik. Kita akui bahwasannya zaman ini jauh berbeda dengan zaman kita dulu. Zaman dulu mah orang tua itu baru mikir nama kalau anak sudah lahir. Sudah lahir langsung ke Ustadz. Pak Ustadz, anak sudah lahir. Laki apa perempuan? Laki. Ibunya mimpi apa sebelum lahir? Itu Pak Ustadz, isi saya itu ketika akan lahir itu mimpi dibawa nenek-nenek ke bulan. Oh gitu ya, kasih nama Wahyudin. Wahyudin ya. Ada lagi yang datang minta kasih nama laki perempuan, anaknya laki-laki. Ada nggak perasaan waktu ingin lahir? Oh ada Pak Ustadz. Apa ngeliat cahaya Burhanuddin? Oh dia kabar. Dari Wahyudin, Burhanuddin, Jamaluddin, Udin sedunia. Kalau sekarang mah alhamdulillah sebelum nikah juga sudah ngobrolin anak. Belum nikah ya. Kalau nanti anaknya perempuan siapa namanya? Laki-laki siapa namanya? Maka biasanya nama anak sekarang mah lebih panjang daripada nama orang tuanya. Bapaknya namanya Wahyudin, ibunya Imas, satu kata. Anaknya mah 3 kata. Alhamdulillah. Enggak bingung kalau umroh. Pas mau umroh mikir, iya Wahyudin 1 kata.
dibawa nama bapak masih kurang. Aki dibawa. Wahyudin Sarkan Muin. Sekarang nggak usah. Udah 3 kata. Dan terkadang nama anak itu pun sulit untuk dihafalkan oleh bapaknya sendiri. Saking panjang dan susahnya. Dan sekarang ini tidak susah kayak dulu. Tinggal buka internet, banyak nama-nama pilihan. Tinggal nunggu TV, banyak nama yang bagus. Jadi kalau yang sekarang lahir itu pasti banyak namanya Aldebaran. Banyak dosa. Aldebaran. Lagi masyhur di sinetron. Kemudian juga di Eka. Itu. Zaman dulu mah ada orang yang punya kambingnya kandang, ada 20 kambing, tapi anaknya enggak ada di Eka. Betul ya? Mas, sekarang mah anak lahir baru seminggu langsung Eka. Lebih maju dibanding zaman kita dulu. Kemudian juga selain diberikan nama yang baik di kita, itu bentuk orang tua memuliakan anak, dihita, dibersihkan, dan mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW, sunnahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dihita, dan seterusnya. Tapi ada juga arti ikramul walad itu adalah menjadikan anak mulia. Bagaimana anak itu kita jadikan mulia? Yang utama adalah menanamkan akidah di dalam dirinya sejak kecil. Maka ketika lahir kan kita azankan anak itu. Kita perkenalkan nama Allah, nama Rasulullah SAW. Baru lahir sudah tanamkan akidah di dalam. Itu upaya kita untuk menjadikan anak mulia. Kemudian pendidikannya, karena anak itu adalah harapan orang tua, bahkan menjadi mewujudkan cita-cita yang belum tercapai oleh orang tuanya. Kita nggak tahu kan dulu mungkin Bang Sahat itu ingin jadi pengacara, jadi jaksa atau jaksa. Nggak kesampaian, nama anaknya Gempar Negara. Kalau Bang Sahat ingin jadi teroris, anaknya Pasif Negara Gempar namanya. Ya kan Bang Sahat? Kalau niatnya ingin jadi teroris, balik aja Negara Gempar. Dan mungkin juga dari Sunaria dengan Siti Nurlela itu punya harapan kepada putranya, maka diberi nama Athar. Athar ya. Athar itu lebih suci, lebih bersih. Apa terusannya? Pairel. Kita mungkin tidak tahu artinya, mereka lebih tahu apa itu pairel. Apa itu ketiganya? Ataris. Ataris. Jadi 4 kata itu. Atar, pairel, ataris, sunaria. Jadi 5 kalau ada gelarnya. SPD misalnya. Jadi 6 kalau ada gelar S2-nya. SPD 8MM misalnya begitu. 7 kalau ada doktornya. 8 kalau ada hajinya. Coba 8 kata itu. Amin ya Rabbal. Anak itu menjadi harapan orang tua, menjadi pewujud cita-cita yang belum tercapai. Kita doakan semoga putra dari Sunaria dan Siti Nurlela ini Allah jadikan anak yang saleh. Amin. Taat pada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, manfaat ilmunya, masalah amalnya di dini dan dunia wal akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal. Insyaallah. Ikhwan ahwat tariq Qadiriyah Naqsyabandiyah
Pesantren Suryanaya mumpung di majelis ini. Tadi saya tanya istri, mah ikut nggak ke Pak Ujang? Pasti atuh. Itu majelis penuh kenangan. Alhamdulillah penuh dengan memori. Ini manakib kelima di sini. Kalau tadi siang itu ada kedatangan tamu dari tim kepala desa yang terpilih, karena istri itu diantaranya mendorong emak-emak untuk milih nomor 2. Bukan tim sukses, mendorong aja, mendorong emak-emak untuk milih nomor 2. Terpilihlah, datang ke majelis dengan timnya, bertanya, ini majelis gede amat, ini majelis terbesar Pak Ustadz di Taman Sari ini, terbagus di Taman Sari. Dapat dana dari mana Pak Ustadz? Oh, saya punya 2 bank, Bank Sahat, Bank Hajiangan. Sesungguhnya majlis itu ada karena ada majlis ini. Jadi dulu itu ketika pertama kali ke majlis ini, saya bertanya kepada Sahibul Majlis Pak Ujang, namanya Nurul Mustafa, mertuanya Kiai Haji Mustafa. Yang paling menjadi pemikiran luar biasa adalah kata-kata Pak Ujang itu, di dieu mah di Cirebur mah moal dia ku ustad lamun teu boga majlis. Wah, eta mah luar biasa. Orang Cibeur mah moal ngaku ustad, moal diaku ustad lamun can boga majlis. Gitu. Maka saya bertanya, bagaimana Pak Ujang biar saya punya majelis? Itu ada tanah sedikit di samping rumah, hasil dulu keluar arisan beli tanah. Bikin aja proposal Pak Ustaz. Nanti proposal itu dibuat, minta tanda tangan desa dan KUA, lalu ke masyarakat lah, minta itu dana ke masyarakat buat bikin majelis. Dibuatlah itu proposal, karena dulunya saya masih gelap, belum ngerti masalah ini itu. Dari sini mulainya, oh bikin proposal diketik. Setelah jadi beres diteken ku aparat, bingung mengedarkannya, tawasul, tidak sempat mengedarkan koropak dan sumbangan, itu sudah dikit-dikit terbangunlah majelis dengan barokah Abah. Sampai ada satu kisah dari sini awal, ketika sudah naik batako, naik mulai kuda-kuda, nanya ke tukangnya, "Man, kalau kuda-kuda berapa biayanya?" "Ya paling 500.000 Pak." "Paling 500.000, gede segitu." Dulu itu jadi guru gajinya sudah sampai 2 hari sudah bawah. Ya 500.000. Berangkat ke Cimanggu, di situ ada sohib belum datang dari kerjanya, pas pulang langsung ada Pak Ustadz melangkah kaki kanan tadinya. Ini saya ada rezeki dikasih kubrak 300.000, belum duduk dia. Pas pulang kata istri, ya tadi alhamdulillah ada ngasih 200.000, pas bikin kuda-kuda. Alhamdulillah. Tadi dia sudah sejarah di majelis Nurul Mustafa. Tapi di sini mah terkenalnya majelis Pak Ujang. Di sana mah namanya Nurul Ikhlas, terkenal namanya majelis Teh Imas. Di sana mah gak ngoruk, gak ada tuh Wahyudin, gak ada Teh Imas kan. Jadi kalau belanja online nama Teh Imas, gampang sampainya. Wahyudin nyasar itu, bener Pak, bener nyasar. Makanya kalau saya itu belanja online pasti pakai nama Teh Imas aja, pasti sampai tepat waktu.
Dan di sini pula ikhwan itu dulu sebelum ada di musola Pak Ubay, kita mengamalkan di sini. Khotaman Riyadhah full, sampai saking fullnya ya Latif itu Pak Deden sudah salah kencang suaranya Layatif. Layatif. Itu masih ingat ya? Sudah salah kencang lagi. Jadi ingat terus saya mah. Waktu mah ya Latif layak ya. Jadi nggak salah ini majlis teh. Jadi ibaratnya meskipun kata orang desa itu majlis saya terbagus di kecamatan, tapi di sini sebenarnya adalah cikal bakal. Alhamdulillah barakatuh. Ikhwan ahwat thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah pesantren Suryadaya berhubungan dengan tadi mangkobah yang dibaca. Memang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling berat adalah ketika beliau menyampaikan hal-hal yang sulit dicerna oleh akal sehat, yang tidak bisa terima oleh logika saat itu. Bagaimana beliau menjelaskan tentang surga, tentang neraka, sungguh tidak akan bisa diterima oleh orang-orang saat itu. Tentang masa depan, tentang ibadah saja pun itu ditertawakan oleh orang-orang saat itu. Sampai dikatakan gila. Sampai dikatakan gila karena menangkap sesuatu hanya dengan logikanya saja. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma sahibukum bimajnun. Tidaklah dia itu nabimu bimajnun orang gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sesungguhnya dia telah melihat dengan ufuk, dengan pandangan yang jauh dan sangat mulia. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidamin, dan tidaklah dia itu menutup-nutupi perkara yang gaib, disampaikan dengan catatan selalu ikut dari petunjuk Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan tidak juga ucapannya itu bersumber dari setan. Allah tegaskan itu. Jadi bukan dari hawa nafsunya, bukan dari keinginan hasratnya, bukan pula dari setan, tetapi semata dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa aina tazhabun, mau kemana lagi kata Allah? Sudah jelas itu kebenaran, sudah jelas itu hidayah, mau kemana lagi kata Allah? Tapi tetap saja yang kafir mah tetap kafir. Saking beratnya menjelaskan hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh logika. Nah, sama dengan manaqib. Banyak yang menangkap manaqib itu dengan logika saja. Katanya dikasih mahkota warna merah. Yang bikin siapa mahkotanya? Ditanya begitu. Pasti ada bengkelnya, ada pabriknya. Di mana pabriknya? Masa diberikan ketika masih tidur? Bohong tuh. Karena pakai logika saja. Itu kan ya. Nah, sesungguhnya manaqib Tuan Syekh dan juga manaqib ulama yang lain itu adalah dimensi kewalian yang tidak semua bisa dicerna dengan logika dan akal semata, harus dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan Nabi itu wahyu, kalau wali itu ilham. Kalau ibarat ilham wahyu itu adalah airnya, maka gelasnya adalah kenabiannya itu gelasnya. Kalau ilham itu seperti air, gelasnya adalah kewalian. Nah, ketika air masuk ke dalam gelas itu, wasilahnya adalah firosah,
firasat bahasa kita. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin, kata Allah dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya semua itu adalah tanda-tanda untuk al-mutawassim. Apa itu mutawassim? Al-arif bima fi sawida'il qulub. Dia mengetahui bahkan apa yang terletak dalam kolbu yang sangat gelap sekalipun. Bil istidlal, dengan tanda-tanda wal alamat dan ciri-ciri. Para ulama itu sepakat bahwasannya sahabat yang paling kuat firasahnya adalah khulafaur rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini yang paling kuat firasahnya. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menunjuk penggantinya adalah Umar bin Khattab, banyak sahabat yang meragukan. Karena Umar itu kan keras orangnya, keras sekali orangnya. Tapi kata Abu Bakar, Umar ini orang yang lembut, kan berseberangan dengan logika. Berseberangan dengan logika dan akal sehat waktu itu. Tapi ketika memang Umar menjadi khalifah, beliau itu amat sangat lembut sekali. Jadi firasah dari Abu Bakar sangat tajam, luar biasa. Bahkan ketika beliau itu akan meninggal itu sudah nyuruh Siti Aisyah beli kain kafan. Kata Aisyah, wahai ayahanda, ini buat siapa kain ini? Untuk aku. Tidak lama kemudian beliau wafat. Bahkan sempat membagi warisan. Anaknya 3, 2 laki-laki, 1 perempuan, Siti Aisyah. Tapi beliau katakan ada 1 lagi perempuan. Siapa ayahnya? Kan cuma aku yang perempuan. Ada Umi Kulsum yang masih ada di perut ibumu. Sudah tahu. Itu sama seperti Abah Sepuh ditanya oleh Wakil Talqin, siapa nanti yang menggantikan pengasuh Abah kalau sudah wafat? Yaitu anak dari ibu yang lain. Anak dari ibu yang lain, dan di pahanya ada tanda berupa seperti hitam, itu apa namanya? Tanda hitam. Tanda lahir. Itu di paha kanannya. Dan itu pengasuh Abah dari ibu yang lain, padahal Abah masih istri yang lama, yang pertama. Belum kepada Umi yang Umi Oya belum. Tapi mengatakan dari anak dari ibu yang lain dengan tanda hitam di paha kanannya. Kok tahu begitu? Ya sudah, itu sudah dimensi kewalian. Gitu. Sudah beda lagi. Nah, di Bogor ini ada seorang yang arif billah terkenal, dan beliau adalah waliullah, yaitu Kiai Haji Abdullah bin Nuh, atau kalau dikatakan Mama Abdullah bin Nuh. Beliau itu adalah ayahanda dari Kiai Haji Mustafa Abdullah bin Nuh, Ketua MUI Kota Bogor. Beliau itu adalah mertua daripada Ustaz Termudi tadi. Ustaz Termudi putra dari Pak Ujian. Nah, suatu waktu ada Habib Umar dari Majalaya bersama ayahandanya datang ke pesantren Al-Ghazali. Ketika sampai di Al-Ghazali, di depan pintu beliau melihat Mama Abdul bin Nuh sudah sepuh. Dalam hatinya, oh, kiainya sudah tua ya. Dalam hatinya beliau mengatakan kepada Habib, ya Habib, aku sudah tua. Tidak ada suara. Nah, hatinya kan fisawida'il qulub, bahkan dalam hati yang sangat dalam pun dia tahu. Kita mungkin bertanya, kenapa
Pak Ujang ini kan tarikohnya Qadiriyah Naksabandiyah, pesantren Suryanaya. Pesantren Mudi itu Saiziliyah, ya Ustaz ya itu. Kenapa nggak ikut ayahandanya? Ini pilihan, yang penting tarikoh. Karena ternyata setelah saya buka sejarah itu ayahanda Habib Lutfi itu adalah guru daripada Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Kakek ya, kakek dan guru. Nah, ketika Habib Lutfi datang ke Al-Ghazali ketika beliau sakit, ini saya baca sejarahnya. Datanglah Habib Lutfi ke Al-Ghazali, maka Mama Abdullah bin Nuh Al-Maghfurlah itu bicara bahasa Arab. Entah apa artinya. Tapi ternyata yang tadi disampaikan itu adalah Mama Abdullah bin Nuh sudah mentransfer 12 kitab kepada Habib Lutfi dalam waktu yang singkat. Mentransfer kitab yang dulu diajarkan oleh ayahandanya, gurunya. Kira-kira begitu masuk akal tidak? Nggak akan bisa. Jangan kan 12 kitab, sekitab aja kita 5 tahun jangan khatam. Sekitab. Ini 12 kitab itu tertransfer hanya dengan waktu yang singkat saja. Ya begitulah dimensi daripada kewalian. Maka dikatakan فَإِذَا جَلَسْتُمْ أَهْلَ الصِّدْقِ فَجَالِسُهُمْ بِالصِّدْقِ. Kalau engkau sedang bersama orang-orang yang siddiq, orang yang ahli amal, ahli ibadah, orang soleh, فَجَالِسُهُمْ بِالصِّدْقِ, maka duduklah engkau dengan kejujuranmu. Bersihkan hatimu. Jangan ada prasangka, jangan ada curiga, jangan ada hal yang mengotori jiwamu. Mereka tahu, fa innahum jasawisul qulub, karena mereka itu masuk ke dalam kalbumu tanpa kita sadari. Yadkhuluna fi qulubikum wa yakhrujuna min haitsu la yahtasib. Kita nggak tahu kapan masuknya, kapan keluarnya. Maka ada kisah itu dulu putra dari pengusaha Abah merasa bukan tidak percaya, hanya aneh saja setiap manaqib itu orang tuh ribuan di depan madrasah ngantri hanya untuk cium tangan kepada pengusaha Abah. Apa sih istimewanya Abah bapakku ini? Hanya itu saja. Lalu sebelum dibuka pintu, putranya disuruh Abah untuk duduk di sampingnya. Dibukalah itu tirai hijabnya. Ternyata sebelum kita masuk, sebelum dibuka pintu itu para malaikat dan jin itu semuanya tasawuf kepada pengusaha Abah. Sebelum Ikhwan masuk, para malaikat, para jin itu ngantri tasawuf kepada pengusaha Abah. Setelah beres, baru kita masuk. Dibuka pintu untuk kita. Tahu kan Mangkobah ketika Tuan Syed akan meninggal, buruk salat dari pagi sampai malam terus begitu. Nampak oleh mereka. Bagi kita masih ada. Fa innahum jasawisul qulub. Maka hati-hatilah ketika kita berhadapan dengan mereka. Sesungguhnya ruh kita ini kan semuanya adalah media yang abstrak, Pak. Bagaimana kalau saya pukul paha Pak Dedan, berasa itu pukulan saya. Ini adalah dimensi konkretnya, jasmaniahnya. Bagaimana ruhani sama. Untungnya kita ini saguru seilmu. Yang tadinya malas maka akan terbawa untuk semangat dalam zikir. Yang tadinya itu sudah terbuai dengan dunia terbawa lagi untuk zikir. Saling menarik itu dengan yang lain. Maka bagaimana kalau seandainya kita setiap waktu, setiap hari dengan orang yang tidak sepaham dengan kita. Wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina
wattaba hawahu wa kana amruhu furuq. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, wala jangan kamu taat kepada orang-orang yang goplah. Artinya bukan kita tidak boleh bermasyarakat, tidak. Bukannya kita tidak bisa bersosialisasi, juga tidak. Artinya kita harus benar-benar menjaga kapan kita waktunya untuk mengamalkan amaliyah ini. Jangan karena asik kita ngobrol dengan mereka sampai kita lupa ini sudah waktunya sholat. Habis sholat itu ada zikirnya. Karena hati itu menarik gitu. Makanya karena saya merasa masih lemah iman, jadi kalau ada ikhwan lah, saya nggak pernah mikir seperti ikhwan yang mengaku ikhwan thariqah qadiriyah naqsabandiyah, pondok pesantren Suryalaya, tapi sudah mengakui mursyid selain pengasabah, maka saya lebih baik untuk membatasi diri. Itu, membatasi diri. Apapun alasannya, karena saya khawatir itu ada tarikan-tarikan ruh yang saya nggak sadari. Sudah tahu kita, oh ini sudah mengakui mursyid lain selain pengasabah, maka kita batasi itu. Batasi lagi. Khawatir nanti kita tertarik itu ruh kita oleh mereka. Maka para ulama tasawuf itu mengatakan, apabila engkau tidak bertemu dengan orang-orang sulit, maka bacalah bukunya, ikutilah amaliyahnya, patuhilah petunjuk-petunjuknya, dan berkhidmatlah kepada. Baca bukunya, Mangkobah itu bukunya, kita baca bukunya. Tanbih itu juga bukunya. Kita tidak pernah bertemu dengan Abah Sepuh. Sebagian kita dengan Abah Hanom, alhamdulillah sebagian. Ada yang belum mungkin ya. Kampung Sawah mungkin nggak ketemu ya. Kampung Sawah belum nggak ketemu. Kita masih ketemu tuh dengan bangsa Abah Johidiyahnya. Alhamdulillah gitu ya. Atau di YouTube yang langsung kita tasawuf dengan Abah. Ada juga ikhwan yang belum sempat tasawuf pada Abah. Gitu. Begitu pun Abah Sepuh, maka dengan kita baca tanbih, bacalah bukunya. Amalkan segala perintahnya, berkhidmatlah kepadanya. Itu sama dengan kita itu berhadapan dengan guru mursyid kita dalam keadaan asidku bersih. Apa sih beda antara firasah kita dengan orang-orang seperti itu? Beda, Pak. Kalau firasah kita itu masih dikatakan dalam kitab Arisal Al-Qusairah itu dikatakan adalah zonnan yujibu hakikotan. Kita punya firasat itu hanya prasangka saja yang butuh pembuktiannya. Jadi prasangka. Kita sering begitu. Prasangka. Jadi saya pernah sekali merasakan itu ketika akan berangkat ke Suralaya, naik mobil sendiri itu terbayang itu kayaknya akan ada musibah di jalan. Mimpinya sudah, bayangan juga sudah. Maka setelah berangkat, ketika berangkat itu saya mandi yang rapi, mandi semuanya, pakai sampo semuanya. Jadi kalau sampai musibah nanti saya nggak usah susah lagi untuk dimandikan. Sudah wasiat kepada istri, pada anak, berangkat, pulang lagi. Itu jadi. Gitu. Semoga yang mati itu nafsunya, amin. Amin. Pulang lagi. Berarti firasat tadi harus dibuktikan kebenarannya. Terkadang kita mah sering salah daripada benar. Tapi kalau firasah dari para aulia Allah itu adalah tahqiqun yujibu hakikotan. Penjelasan, penegasan yang pasti adanya. Hanya kita itu menunggu waktu saja. Pengasah Abah ketika akan wafat itu mengumpulkan wakil talqin. Nggak ada yang tahu maksudnya apa. Dikumpulkan wakil talqin. Mereka diminta untuk bertawasul
sama-sama. Gak lama kemudian para sahabat mangkat. Gak ada yang tahu seperti itu. Gak ada yang tahu. Ada ikhwan yang memang sudah soleh, luar biasa amaliyahnya, luar biasa hikmatnya. Dikumpulkan keluarganya di meja makan, dikumpulkan, kemudian bicara ngasih wasiat kepada istrinya, anaknya, satu persatu dikasih wasiat dan nasihat. Setelah itu meninggal. Maka dikatakan dalam kitab yang termaktub itu adalah sesungguhnya fa inna hadhil firasata ala hasbi quwwatil iman. Enggak sembarangan itu. Enggak sembarangan. Sesungguhnya firasah itu adalah tergantung kepada kekuatan iman. Wa man kana aqwa imanan, maka orang yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ahaddal firasah, maka firasatnya itu semakin tajam. Ini sepertinya kita mengharapkan itu, Pak, terutama untuk masalah kematian kita. Nauzubillah min zalik, ketika ajal menjemput kita masih banyak lupa kepada Allah. Bahkan nauzubillah banyak maksiat kepada Allah. Rasanya enak, Pak, kalau mendengar ikhwan itu meninggalnya itu sudah siap. Mungkin di sini mungkin satu teman ngalamin lah Haji Burdah yang sebelumnya. Kalau saya nggak ngalamin itu Haji Burdah. Bagaimana itu ceritanya luar biasa. Dari ikhwan sudah lama, Pak Ikhwan juga sudah pasti ngalamin Haji Burdah. Seperti ada firasah akan meninggal dunia. Sering menangis. Ketika zikir dia menangis. Ada apa? Nggak tahunya memang mendekati waktu ajalnya. Rasanya lebih bagus daripada orang mau meninggal ketawa terus. Dikit ketawa. Meninggal besoknya. Nauzubillah. Kenapa bisa begitu? Ahadul firasah, tajam firasah. Nah, inilah sebenarnya kita itu dibacakan manaqib itu semata-mata untuk pengingat kita. Kalau bahasa Pak Ujama, sesungguhnya setiap mangkobah itu adalah peringatan buat kita. Ketika bulan ini mangkobahnya ini, berarti kita punya tugas yang apa untuk memperkuat iman kita kepada Allah, memperkuat ketajaman firasah kita. Sebagaimana kuatnya itu firasah gurunya si anak canggih, kok tahu? Padahal hanya terlintas di kolbunya bahwasannya thariqah tuasang itu lebih disukai dibandingkan dengan thariqah yang lain. Ketahuan oleh gurunya. Paling gak kita mah begitulah. Diajak untuk memperkuat. Nah, bahasa Pak Ayat hidung. Betul nggak sapiannya? Ya, itu yang sulit hidung teh. Aduh, kalau saya boleh mengakui, meskipun sudah kuliah S2, S3 juga, hidung mah susah. Hidung itu yang susah mah. Oh, hidung teh kalau gitu itu ketajaman firasah. Kita diajar guru tuh. Kayaknya kita itu diajar hidung itu ketika talqin zikir sudah mulai diajar hidung. Bahkan ketika manaqib coba. Datang ke manaqib sudah diamparkan ini karpet sejadah disiapkan buat kita. Bahkan disapu, dipel dulu tempatnya untuk ikhwan yang datang. Bikin kita nyaman. Habis khotam nafil bala, ada santapan jasmani untuk kita. Itu kan pelajaran kita udah dari sahabat untuk kita. Betul ya? Betul. Ini jujur saja, Pak. Sebelum bertarekoh mah nggak pernah begitu. Bahkan kalau di majelis itu kalau ada ustadz yang datang paling dikasih air putih. Benar, Pak? Benar. Betul tadi ya? Benar. Alhamdulillah kita ini diajar. Itulah sesungguhnya firasah dalam tarekoh sederhana, kita diajar untuk hidup.
Semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga kita diberi istiqomah ibadah pada Allah melalui terapan amal yang tadi qadiriyah yang bersahabat dia pasangan surya raya, dan kita diapuk murid oleh para sahabat dan bersama malam manakib di Haji Yana. Itu saja, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.